Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Mulai tambah seru dan tambah seru. Anies Rashid Baswedan terus mencari pengantinnya. Siapa yang cocok? Beberapa nama kemudian mencoba disodorkan. Mulai dari AHY, Aher. Nih, yang penting Anies menang aja, gimana nih caranya. Hingga Dr. Tifaujiah yang ahli segalanya itu ya, membuat analisis yang cukup mencengangkan dan dibahas juga oleh Refli Harun. Bagaimana kalau misal Anies dan Puan dikawinkan, dipasangkan? Bahkan menurut Tifa itu hanya satu-satunya cara untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan itu kawinkan dengan Puan Maharani. Menarik gak kira-kira perpolitikan di kita? Oke, sebelumnya kita cek dulu nih statement Dr. Tifa yang diucapkan oleh Refli Harun. Alternatif lain ini adalah, alternatif lain ini adalah merayu Puan Maharani sebagai wakil presidennya Anies Baswedan. Menurut Dr. Tifa, Puan Maharani adalah satu-satunya jalan bagi Anies Baswedan untuk memenangkan kontestasi cawapres. Kok bisa begitu? Ini menarik ya. Coba kita analisis. Jangan skeptis dulu. Kalau kita kan maunya ideal. Wah, jangan dong sama PDIP. Tapi realitas politik kadang-kadang tidak begitu. Realitas politik itu, kalau Anda tidak mau berkomunikasi sama pihak lain, ya Anda berat. Tapi kalau seandainya masing-masing pihak bisa mempertahankan masanya, Anies bisa pertahankan masanya, kemudian Puan bisa mempertahankan masa PDIP-nya, mereka kawin, dan kemudian akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Namun sebaliknya, kalau sama-sama tidak bisa mempertahankan masanya, maka tidak dahsyat jadinya. Nah, bagi Puan Maharani, jangan-jangan ini juga jalan ya untuk menghindarkan kekuasaan PDIP di captures ya oleh duo Ganjar dan Jokowi atau Jokowi Ganjar, karena tidak ada jaminan ketika Mega step down ya, mundur karena memang sudah uzur dalam pengertian memang usianya. Oke, mantap ya. Menurut kalian seperti apa? Coba menurut kalian seperti apa ketika Anies dan Puan dipasangkan, dikawinkan? Anies menjadi capresnya, Puan menjadi cawapresnya. Ini kan hanya analisis saja. Mereka terus membuat analisis kan. Ya, satu kali lagi termasuk Refli Harun terus membuat analisis. Yang jelas supaya bagaimana caranya Anies menang. Apapun caranya dilakukan. Jadi ini buat kalian, buat kita sebagai masyarakat yang terus dibodoh-bodohi oleh seorang politisi atau sekelompok orang yang pura-pura memperjuangkan ideologi, padahal itu demi kepentingan politik. Harus sadar dan paham, politik itu urusan kepentingan, bukan urusan ideologi. Ya. Jadi jangan juga kemudian dibawa sampai ke hati. Itu juga yang diucapkan oleh Refli Harun. Ini politik itu ya harus realistis. Realistis. Kenapa saya harus tekankan ini? Karena jangan sampai ada masyarakat yang gara-gara urusan politik kemudian sampai masuk ke hati sanubari yang paling dalam, kemudian dia melakukan atau mengucapkan sesuatu yang di luar dari term politik. Misal nih, sesuatu yang sifatnya politik dianggap sebagai perjuangan akidah. Itu sangat salah, sangat keliru sekali.
Misal, hanya gara-gara beda pilihan presiden, hanya gara-gara berbeda pilihan gubernur, lantas kemudian kita anggap orang lain itu padahal sama-sama ahlul kiblat sebagai orang munafik. Nah, itu yang sudah menempatkan salah. Satu kali lagi, sudah menempatkan salah cara pandang. Hanya karena berbeda pilihan politik, terus kemudian lantas kemudian kita mengecap seorang itu sebagai munafik. Dan itu terjadi di Pilkada DKI. Makanya satu kali lagi ini penting sekali untuk kemudian dikabarkan dan supaya masyarakat sadar, pahamilah ini hanya urusan politik, muamalah, bukan akidah. Munafik itu term akidah loh. Hati-hati loh. Tahu gak arti munafik di dalam Al-Quran itu? Ya, yang ucapannya tidak sesuai dengan keimanannya. Atau lisannya mengucapkan saya Islam padahal hatinya kufur. Itu bahaya kan? Bahaya loh. Melihat, memandang orang lain itu kufur karena berbeda pilihan politik. Maka ini harus disadarkan dan dipahamkan kepada masyarakat. Ya, agar tidak menjadi malapetaka luar biasa gara-gara urusan politik. Karena kan kemarin itu ya banyak sekali urusan politik, kepentingan politik, kepentingan kelompok, kemudian seolah-olah ini kepentingan yang sangat akidah gitu loh. Ini sangat berbahaya sekali jika Anda memahaminya seperti itu. Ya, orang-orang politik yang ngerti politik, yang paham politik seperti Refli Harun akan memahami realitas itu. Boleh jadi Anies dikawinkan dengan Puan. Tetapi kalau orang yang memandang secara saklek, ya, bahwa politik itu ideologis, kelompok-kelompok Anies misal, pendukung-pendukungnya, pasti nggak bakalan mau. 100% nggak bakalan mau. Karena mereka itu sudah menganggap bahwa perjuangan politik itu perjuangan ideologis. Bahayanya di sini. Kita kan pernah lihat statement Novel Bakmumin salah satunya, yang mengatakan negara yang mayoritas Islam haram jadikan wanita presiden. Haram bahasa coba. Dia kan yang akan marah itu karena menganggap bahwa persoalan politik ini persoalan ideologis. Dan kalau kita mendengar narasi-narasi ustadz mereka, itu pokoknya ngeri saya. Hanya karena beda urusan cara pandang politik itu loh. Seolah-olah beda akidah. Ini berbahaya loh. Ini harus saya tekankan dan akan terus saya tekankan sampai nanti 2024. Hati-hati, ini urusan politik, bukan urusan akidah. Santai aja, kalem aja, tertawa aja. Ya. Ini penting sekali, serius penting. Jangan sampai karena gara-gara perbedaan cara pandang politik, perbedaan pilihan politik, suami dan istrinya menjadi cerai. Ayah kemudian mengusir anaknya dan sebagainya lah. Itu kan banyak kejadian di tahun-tahun politik yang lalu. Pilpres yang lalu. Banyak beritanya yang kayak gitu tuh. Ini aneh saya. Kok bisa sekeras ini, sekencang ini gitu loh. Betapa sakti para politisi memainkan kepentingan politiknya seolah-olah kepentingan ideologis. Makanya kita sebagai masyarakat yang mereka memanfaatkan, lahannya kan kita, pemilihnya kan kita. Jangan sampai mau dibodohi dan disetir, ya, dan dibodohi oleh mereka yang punya kepentingan, yang kalaupun mereka sudah jadi sebetulnya tidak terlalu ngepek kepada kita ya, tetap aja santai, tetap aja biasa aja gitu loh. Sehari-hari tetap bekerja dan sebagainya, nggak ada yang hal yang wah dan istimewa. Tetapi mereka mencoba memainkan isu politik seolah-olah isu ideologis. Untuk bisa dipahami. Ini penting sekali untuk saya bahas, saya kira. Di momen-momen kayak gini ya. Coba menurut kalian cocok gak kalau misal Anies dan Puan dikawinkan? Kalau ibarat katakan antara air dan minyak. Susah sekali. PDIP juga nggak bakalan rela secara realitas menurut saya. Tapi ya nggak tahu. Daripada mungkin logika Refli kan daripada membawa Prabowo
Ya mending anaknya Puan dikawinkan dengan Anies. Ini lebih bisa akan cocok, lebih bisa akan mengeruk keuntungan suara dari masing-masing pendukung yang berbeda. Tapi ini pendukungnya bisa solid gak? Pendukung Anies jika membawa Puan bakal solid gak? Pendukung Puan jika membawa Anies bisa solid gak? Kan gitu persoalannya. Tapi ya bisa. Namanya satu kali lagi ini politik. Semua kemungkinan bisa terjadi. Ya, yang sifatnya realitas itu bisa terjadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang saya ingin tekankan adalah hati-hati, waspada, ini urusan politik, bukan ideologis. Urusan kepentingan kelompok tertentu, bukan kepentingan apa gitu. Santai aja. Kita tertawa di momen-momen politik seperti ini. Jangan sampai dibawa stres ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiq lakum Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.